Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Genduk Suryawati NIM 1903211000097, Tri Lestari Mariska dengan NIM 1903211000109, dan Aslina Lahagu dengan NIM 1903211000118. Kami akan mempresentasikan tentang aspek eksternal perilaku konsumen serta studi kasusnya. Pokok bahasan yang akan kami bahas adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta penutup. Pokok pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan serta mengatur pembelian barang atau jasa. Nah, setiap orang memiliki perilaku yang berbeda-beda dan pola pikir yang beda dalam memahami suatu hal. Konsumen memiliki banyak pertimbangan sebelum melakukan pembelian suatu produk. Mencari informasi tentang jenis produk, harga, merek, dan lainnya yang kemudian akan menjadi dasar dilakukannya keputusan pembelian yang adalah serangkaian perilaku yang dilakukan oleh konsumen. Nah, kebutuhan dan keinginan konsumen itu sangat bervariasi dan dapat berubah-ubah karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, oleh sebab itu, seorang pemasar perlu untuk memahami perilaku konsumen supaya kegiatan pemasaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam perilaku konsumen, terdapat faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk. Selain dari faktor internal, ada juga faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu disebut juga sebagai faktor yang berasal dari luar diri konsumen. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana contoh studi kasus mengenai aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Dan yang kedua adalah bagaimana keterkaitan antara contoh studi kasus dengan teori perilaku konsumen dan aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui studi kasus dalam perilaku konsumen, dan yang kedua adalah mengetahui keterkaitan antara studi kasus dengan teori perilaku konsumen dan aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Dalam David Loudon dan Albert J. Della Vita 1984 nomor 6. Menurut Schiffman dan Canuck dalam Eliza dan kawan-kawan pada tahun 2011, perilaku konsumen atau consumer behavior merupakan perilaku yang ditunjukkan dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, dan menentukan produk serta jasa. Kesimpulannya, perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat mempengaruhi lingkungan. Yang kedua yaitu aspek-aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Dalam perilaku konsumen terdapat aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen menurut Kotler 2002 meliputi kebudayaan, sosial, kepribadian, dan psikologis dalam memutuskan untuk pembelian. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota keluarga dan lembaga penting lainnya. Menurut Ralph Linton dalam Rosnita dan Rabesdini tahun 2005 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan way of life suatu masyarakat di mana bukan hanya sekedar berkaitan dengan bagaimana cara orang bisa hidup secara biologis, berpikir, dan berbuat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial terdiri dari kelompok acuan seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja, serta kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesional, dan asosiasi perdagangan. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat, seperti peran dan pengaruh relatif suami, istri, dan anak dalam pembelian produk dan jasa yang berbeda. Indikator dari variabel keluarga yaitu yang pertama yaitu jumlah tanggungan keluarga, kemudian jumlah pembelian buah, ketiga tempat berbelanja, keempat pengambilan keputusan pembelian. Faktor sosial selanjutnya yaitu peran dan status. Seseorang berpartisipasi ke dalam kelompok keluarganya, klub maupun organisasi. Yang selanjutnya yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi dengan indikator yaitu pekerjaan, pemilihan tempat berbelanja, pendapatan, dan pengeluaran dalam berbelanja. Faktor pribadi selanjutnya yaitu gaya hidup, yaitu pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya, dan kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Yang selanjutnya yaitu faktor psikologis yang terdiri dari motivasi. Indikator dari variabel motivasi diantaranya yaitu motif pemilihan tempat berbelanja. Menurut Stanton dan Lamarto pada tahun 1996, ada beberapa alasan yang menjadi motif beli pelindung atau patronage buying motif dari konsumen. Di antaranya kenyamanan lokasi, kecepatan pelayanan, kemudahan dalam mencari barang, kondisi yang tidak hiruk-pikuk, harga, aneka pilihan barang, pelayanan yang ditawarkan, penampilan toko yang menarik, kaliber tenaga penjualannya. Pertimbangan pembelian buah menurut Sinulinga tahun 2010 yaitu pertimbangan konsumen dalam pembelian produk pertanian segar di antaranya lebih higienis, lebih lengkap, lebih pasti harganya, lebih praktis. Kenyamanan dalam berbelanja adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh konsumen yang sesuai dengan keinginan dan harapan mereka seperti pencahayaan maupun musik yang ditampilkan oleh retail modern. Sikap atau attitude merupakan evaluasi perasaan emosional dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Orang memiliki sikap menyebabkan orang-orang berperilaku secara cukup konsisten terhadap suatu objek. Oleh karena itu, sikap sangat sulit berubah. Sikap seseorang membentuk pola yang konsisten dan untuk mengubah suatu sikap mungkin mengharuskan penyesuaian sikap-sikap lain secara besar-besaran. Pokok bahasan yang kedua yaitu pembahasan studi kasus yang pertama dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian buah di pasar Arengka atau pasar tradisional dan Giant Hypermarket atau pasar modern di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Buah merupakan salah satu produk pertanian yang dapat dijumpai di pasar tradisional dan juga pasar modern dengan tingkat harga serta kualitas yang berbeda-beda yang mana akan menyebabkan proses pengambilan keputusan belanja sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kualitas produk ditentukan oleh konsumen itu sehingga kepuasan konsumen hanya dapat dicapai dengan memberikan kualitas yang baik. Nah, seiring dengan situasi yang diinginkan oleh konsumen tersebut, maka kebutuhan produk buah-buahan bagi konsumen akan semakin meningkat. Nah, berdasarkan hal ini, tujuan penelitiannya itu adalah yang pertama, untuk menganalisis faktor budaya, sosial, dan juga pribadi terhadap keputusan konsumen dalam membeli buah pasar di Arengka dan Giant. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi keputusan
pembelian buah di pasar Arengka dan Giant Hypermarket. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa faktor budaya jika dilihat dari indikator kebiasaan membeli buah, waktu pembelian buah, dan frekuensi konsumen buah, diketahui tidak mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian buah di pasar Arengka dan juga Giant Hypermarket. Hal ini disebabkan produk buah yang dibeli oleh responden di pasar Arengka dan juga Giant tidak memberikan simbol serta makna tertentu dalam pembeliannya, yang mana hanya sebagai bahan konsumsi. Jika dilihat dari faktor sosial, dari indikator jumlah tanggungan keluarga, jumlah pembelian buah, tempat berbelanja buah, dan pengaruh selera anggota keluarga terhadap pemilihan buah, yang mana diketahui bahwa mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian buah di pasar Arengka dan juga Giant. Sedangkan jika dilihat dari indikator pengambilan keputusan pembelian buah, diketahui tidak mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian buah, yang mana hal ini disebabkan peranan istri yang lebih dominan dalam penentuan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pada faktor pribadi dapat dilihat dari indikator pekerjaan, pemilihan tempat berbelanja, pendapatan dan pengeluaran dalam berbelanja buah, diketahui mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian buah di pasar Arengka dan juga Giant Hypermarket, yang mana hal itu disebabkan karena faktor pribadi yang merupakan faktor internal yang berasal dari diri konsumen, sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Dari beberapa faktor tadi, diketahui bahwa faktor pribadi merupakan faktor yang paling dominan serta mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian buah di pasar Arengka dan juga Giant. Nah, faktor ini berasal dari dalam diri konsumen. Faktor pribadi ini nantinya akan menghasilkan proses keputusan pembelian bagi konsumen. Selanjutnya adalah jurnal 2 yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Buah-buahan di Moena Fresh, Bali. Moena Fresh merupakan salah satu retail modern yang berada di Bali yang usahanya bergerak di bidang agribisnis, khususnya pada produk hortikultura berupa buah-buahan. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui keputusan pembelian buah-buahan dan juga analisis faktor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian buah-buahan di Moena Fresh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor eksternal pada perilaku konsumen di Moena Fresh yaitu variabel kesegaran buah, kebersihan buah, packaging, harga, kebersihan rak, pelayanan pramuniaga, suhu toko, serta aroma toko mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian buah-buahan. Jurnal ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian buah pisang bermerek dan tanpa merek. Salah satu komoditas hortikultura dari kelompok buah-buahan yang saat ini cukup diperhitungkan adalah tanaman pisang. Pengembangan komoditas pisang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi buah-buahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi, di mana pisang merupakan sumber vitamin, mineral, dan juga karbohidrat. Dewasa ini masyarakat dihadapkan pada persaingan pasar global, di mana banyak sekali produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen dengan berbagai macam merek beserta identitas sedemikian rupa untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Persepsi merupakan suatu proses penginderaan, yaitu merupakan stimulus oleh individu melalui alat indera atau proses sensori. Persepsi setiap orang pada buah pisang akan berbeda, sehingga persepsi konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen terhadap pembelian buah pisang bermerek dan tanpa merek, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian buah pisang bermerek dan tanpa merek. Berdasarkan dari hasil dan pembahasan, diketahui bahwa
Faktor budaya menghasilkan rata-rata pada kelompok tidak bermerek dan bermerek, masing-masing sebesar 2,933 dan 2,833. Ini menunjukkan bahwa budaya membeli buah pisang temurun paling tinggi terjadi pada buah pisang tidak bermerek. Faktor sosial masih menghasilkan rata-rata pada kelompok tidak bermerek dan bermerek, masing-masing sebesar 2,2889 dan 2,600. Hal ini berarti bahwa sebagian besar konsumen memilih pisang bermerek dikarenakan status sosialnya mengikuti lingkungan, pengalaman dari anggota keluarga, atau mengikuti teman. Faktor pribadi menghasilkan rata-rata pada kelompok buah pisang tidak bermerek dan buah pisang bermerek, masing-masing sebesar 2,811 dan 2,8778. Hal ini berarti bahwa sebagian besar konsumen memilih buah pisang bermerek maupun buah pisang tidak bermerek dikarenakan atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Faktor psikologis menghasilkan rata-rata pada kelompok buah pisang tidak bermerek dan buah pisang bermerek, masing-masing sebesar 2,8556 dan 3,011. Hal ini berarti bahwa responden memilih buah pisang bermerek atas pengetahuan dari dirinya sendiri lebih tinggi dibandingkan buah pisang tidak bermerek. Keputusan pembelian menghasilkan rata-rata pada kelompok buah pisang tidak bermerek dan buah pisang bermerek, masing-masing sebesar 2,8556 dan 2,9778. Hal ini berarti bahwa persepsi keputusan responden untuk membeli buah pisang bermerek lebih tinggi dibandingkan buah pisang yang tidak bermerek. Berdasarkan pada contoh studi kasus 3 mengenai analisis budaya, sosial, kepribadian, dan kejiwaan konsumen, di atas dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari budaya, sosial, kepribadian, dan kejiwaan konsumen terhadap pembelian buah pisang bermerek dan tidak bermerek sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa kebudayaan berpengaruh terhadap pembelian buah pisang tidak bermerek. Faktor sosial berpengaruh terhadap pembelian buah pisang bermerek, sedangkan pada faktor kepribadian konsumen memilih keduanya seimbang. Hasil penelitian setara dengan hasil penelitian Hidayati tahun 2011 yang menyimpulkan bahwa secara uji parsial faktor kebudayaan tidak berpengaruh, akan tetapi faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sedangkan hasil penelitian dari Mandala et al. 2015 yang membuktikan hal ini dengan menunjukkan bahwa faktor budaya berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Yang terakhir adalah penutup, yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil 3 penelitian, yaitu yang pertama, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian buah di Pasar Arengka dan Giant Hypermarket di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Yang kedua, analisis perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian buah-buahan di Moena Fresh, Bali. Dan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian buah pisang bermerek dan tanpa merek. Dapat disimpulkan bahwa aspek eksternal yang terdiri dari faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi memiliki variabel yang berbeda-beda pada setiap penelitian dapat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap pembelian suatu produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.